Setelah Egi mandi dan memakai baju, Egi kemudian menemui Ayu di dapur yang sedang menyiapkan sarapan. Setibanya di dekat Ayu, Egi yang seringkali menggoda kakak iparnya itu sengaja mengebas rambutnya yang basah kepada Ayu, membuat Ayu berteriak, "Egi!" Egi tersenyum lalu berkata dengan wajah sedih, "Mbak, sarapannya sudah siap belum? Aku sudah lapar sekali." Sambil menyerahkan nasi goreng spesial di piring kepada Egi, Ayu berkata, "Iya Egi, sarapannya sudah siap. Ayo kita sarapan sama-sama." Sambil mengambil nasi goreng yang diserahkan oleh Ayu, Egi tersenyum lalu memuji masakan Ayu itu. "Nasi goreng buatan Mbak Ayu ini pasti rasanya sangat enak. Mbak Ipar memang sangat pandai memasak. Kak Emil sangat beruntung memiliki istri seperti Mbak Ayu. Selain cantik, Mbak Ayu juga sangat pandai memasak. Bapak dan ibu saja selalu memuji masakan Mbak Ayu. Apalagi sambal buatan Mbak Ayu. Setiap kali makan di rumah, orang-orang selalu teringat dengan sambal Mbak Ayu itu." Mendengar perkataan Egi yang seringkali menggodanya membuat Ayu tersenyum. "Oh ya?" jawab Ayu. Egi meyakinkan Ayu. "Iya mbak, aku serius." Sambil menikmati nasi goreng buatannya, Ayu berkata, "Iya sajalah, agar kamu diam dan fokus dengan makananmu." Kali ini Egi melirik Ayu dengan tatapan heran, lalu berkata, "Mbak ini diberitahu malah tidak percaya." Ayu juga melirik Egi sambil berkata, "Iya, iya, aku percaya. Sekarang berhentilah bicara dan makanlah makananmu itu." Egi terdiam lalu menikmati sarapannya. Setelah kurang lebih 2 hari menemani Ayu, akhirnya Emil kembali pulang ke rumah. Ayu dan Egi yang sedang asik menonton langsung berdiri dan berlari memeluk Emil suaminya. Egi pun tersenyum melihat kemesraan Emil dengan Ayu. Egi ikut serta menyambut kakaknya dan mengangkat koper milik Emil masuk ke dalam rumah. Emil yang selalu sibuk dengan pekerjaannya seringkali tidak punya waktu untuk Ayu. "Mas, ayo kita istirahat. Mas sudah bekerja di kantor. Lalu, di rumah Mas masih sibuk bekerja. Kalau begini terus, kasihan Mas. Mas bisa sakit karena kelelahan. Sekarang Mas tutup laptopnya dan kita pergi tidur ya," kata Ayu sambil bersikap manja pada Emil. Namun balasan yang diberikan oleh Emil selalu sama seperti biasanya. Emil melampiaskan tangan Ayu yang sedang memeluknya erat. "Tidak sayang, aku belum capek. Lagi pula pekerjaanku masih banyak. Sebaiknya kamu tidur saja dulu. Nanti aku akan menyusul." Ayu selalu mengikuti perkataan Emil. Dia pun masuk ke kamarnya dan tidur terlebih dulu. Suatu malam Emil sedang sibuk di kantor, sehingga dia harus pulang larut malam. Sebagai seorang istri, Ayu yang berada di rumah menantikan kedatangan Emil dengan merias dirinya secantik mungkin dan sewangi mungkin. Dia berharap ketika Emil kembali, rasa lelah yang Emil rasakan hilang dan bahagia melihatnya merias diri. Namun sayang, apa yang diharapkan oleh Ayu tidaklah terjadi. Ketika Emil kembali pulang ke rumah, Emil justru bersikap biasa saja.
Bahkan setelah mereka makan malam, saat Ayu mengajaknya bermain, Emil justru membelakangi Ayu. Ada apa, Mas? Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Mas bersikap begini? Emil yang tadinya membelakangi Ayu kini berbalik dan menatap Ayu. Kamu sudah tahu, Ayu, kenapa aku bersikap begini? Ayu menggelengkan kepalanya. Tidak, Mas, aku tidak tahu sama sekali. Makanya aku bertanya. Kalau memang aku punya salah, aku minta maaf. Dan katakan apa salahku, agar aku bisa memperbaiki kesalahanku, Mas. Emil menyentuh wajah Ayu. Kamu tidak punya salah apapun padaku, Ayu. Justru aku yang selalu merasa bersalah padamu. Ayu semakin bingung dengan perkataan Emil. Maksud Mas apa? Apakah Mas mencintai wanita lain? Apakah Mas bermain dengan wanita lain di luar sana? Atau Mas... Perkataan Ayu belum selesai. Emil langsung memeluk Ayu erat. Tidak, sayang, itu tidak benar. Sejak kita menikah, aku hanya mencintaimu. Di hatiku, hanya ada kamu. Ayu menatap Emil mesra. Lalu ada apa, sayang? Tolong katakan padaku. Emil menarik nafas panjang lalu menatap Ayu. Aku minta maaf karena sebagai suamimu, aku tidak bisa memberikanmu kebahagiaan. Ayu tersenyum memeluk suaminya. Apa yang kamu katakan, Mas? Aku sangat bahagia hidup bersamamu. Sejak kita menikah sampai saat ini, aku belum pernah merasa tidak bahagia, Mas. Kasih sayang, cinta, dan perhatian yang kamu berikan padaku, itu semua lebih daripada cukup, Mas. Masalah harta, kemewahan, aku selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Emil melepaskan pelukan Ayu lalu berkata, aku tahu itu, sayang. Tetapi sebagai suamimu, aku tidak pernah bisa membahagiakanmu. Aku laki-laki yang sangat payah. Aku tidak berguna sama sekali. Mendengar perkataan Emil, Ayu langsung kembali memeluknya erat. Apa yang kamu katakan, Mas? Aku selalu bahagia setiap kali kita berhubungan. Aku sangat bahagia, Mas. Tolong jangan katakan itu lagi. Lagi pula, itu bukanlah ukuran kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Emil berusaha tersenyum sambil membelai wajah Ayu. Terima kasih, sayang, sudah menerima kekuranganku. Ayu mengangguk tersenyum lalu mencium suaminya. Hari demi hari berlalu saat Egi datang berkunjung ke rumah Emil karena sudah beberapa minggu tidak ke sana. Tanpa sengaja Egi mendengar pembicaraan antara Emil dan Ayu. Egi yang hendak mengetuk pintu mengurungkan niatnya. Kita kan sudah sering membicarakan masalah ini, Mas. Kenapa harus selalu dibahas setiap kali kita akan melakukan itu? Aku tidak pernah marah atau protes dengan keadaanmu, Mas. Aku mencintaimu, Mas. Dan aku bahagia hidup bersamamu. Tolong berhentilah membahas masalah ini, kata Ayu kepada Emil. Setelah Ayu, Egi kembali mendengar suara Emil. Bagimu itu tidak menjadi masalah, tetapi bagiku, itu adalah masalah besar. Aku sangat malu padamu, Ayu. Sebagai laki-laki dan suamimu, aku tidak bisa memberikan kepuasan padamu. Mendengar perkataan Emil, tanpa dia sadari Egi menutup mulutnya. Kita kan sudah berusaha, Mas. Kita harus sabar.
Selama ini Mas sudah berobat kemana-mana. Kita tunggu hasilnya saja. Yang penting, kita jangan putus asa, jawab Ayu sambil berusaha menenangkan Emil. Egi yang tidak tahu harus berkata apa, langsung pergi meninggalkan rumah Emil. Keesokan harinya Emil mengajak Ayu ke rumah orang tuanya. Terlihat Ayu sangat sibuk di dapur bersama dengan kakak perempuan Emil dan juga ibunya. Ayu, ibu senang sekali kamu datang ke sini. Jadi, kita bisa makan masakanmu, kata ibu Emil. Iya Ayu, kita sudah kangen dengan masakanmu. Apalagi Egi selalu cerita kamu masak ini, masak itu setelah dia datang menemani kamu di sana. Ayu hanya mampu tersenyum mendengar pujian ibu mertuanya dan juga kakak iparnya itu. Setelah makan bersama keluarga besar Emil, Ayu, Emil, Egi dan semua orang di rumah itu menonton film Korea kesukaan mereka. Loh Ayu, kok kamu ada di dalam televisi? Kata ibu Emil saat melihat pemain wanita di film tersebut. Ayu tersenyum lalu berkata, "Ah ibu bisa saja. Dia cantik begitu. Mana mungkin sama denganku, Bu?" Jawab Ayu. Kakak perempuan Emil kemudian menambahkan, "Ibu memang seperti itu, Ayu. Jangankan ibu, bapak juga begitu. Kalau mereka melihat film Korea, mereka pasti mengatakan mirip denganmu. Tapi memang benar, Ayu. Kamu sangat mirip dengan orang Korea." Ayu semakin tersipu malu mendengar perkataan kakak iparnya. Sementara Egi diam-diam terus memperhatikan kakak iparnya yang begitu dikagumi keluarganya itu.